Ustadz, ada pertanyaan, kenapa sih ulama tidak satu pendapat saja? Tidak satu pendapat, kenapa ada perbedaan pendapat para ulama? Baik, ini pertanyaan di kajian, kita akan bahas. Ingat teman-teman yang dirahmati Allah, saya akan memberikan ilustrasi gambaran, mohon maaf. Contohnya, anggaplah Rasulullah bersama kita. Kemudian Rasulullah, kita berada di kota A, kemudian Rasulullah menyuruh kita ke kota C. Kemudian Rasulullah bilang jangan sholat asar kecuali sampai di kota C, sudah tiba di kota C. Nah, kemudian Rasulullah menyuruh kita. Ketika kita melakukan perjalanan, kemudian baru sampai di kota B, kemudian tiba sholat asar, azan asar. Pertanyaannya, apakah kita mau sholat asar di situ atau tetap konsisten sampai di kota C walaupun nanti jam 8 malam, jam 9 malam? Sekarang di mana? Kita mengambil pendapat yang mana? Apakah sholat di jalan, sholat asar di kota B, atau tetap nanti di kota C walaupun udah jam 8 malam, jam 9 malam? Nah, silahkan memilih. Nah, kalau kita saja bisa berbeda pendapat, maka apalagi ulama yang punya dalil yang banyak. Punya dalil yang banyak. Dan disitulah salah satu gambaran bahwa terkadang ulama berbeda pendapat karena beda pemahaman dalam pandangan. Dan ini hanya ada di masalah fikih, di tauhid tidak. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika Rasulullah menyuruh para sahabat. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah menyuruh sahabat untuk masuk ke Bani Quraidah, menyerang Bani Quraidah, orang Yahudi, karena ceritanya agak panjang. Kata Rasulullah SAW, la yusolliyan ahadukum al-asr illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar kecuali udah sampai di Bani Quraidah. Nah, oke. Para sahabat udah melakukan perjalanan menuju ke Bani Quraidah, tiba-tiba di pertengahan jalan udah masuk waktu asar. Udah tiba waktu sholat asar. Maka sebagian sahabat mereka sholat asar di tempat itu, belum sampai di Bani Quraidah. Sebagian sahabat memahami secara tekstual. Jangan, tetap nggak boleh sholat kecuali sudah sampai di Bani Quraidah, walaupun itu udah malam. Walaupun itu malam, pokoknya nanti sampai di Bani Quraidah, sebagaimana Rasulullah SAW katakan. Sahabat yang lain mengatakan, enggak. Maksud dari Nabi secara kontekstual, artinya bersegera kita ke Bani Quraidah. Namun di mana waktu sholat asar tiba, kita sholat di situ, kemudian kita melanjutkan perjalanan ke Bani Quraidah. Dan yang sahabat akhirnya punya dua pendapat. Yang lain sholat di ketika waktu masuk sholat asar, karena mereka juga punya dalil. Ketika Rasulullah ditanya amalan apa yang paling baik, kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha, sholat tepat waktunya. Maka sebagian sahabat sholat di tempat sebelum sampai di Bani Quraidah, dan sebagian lagi sholat nanti udah sampai di Bani Quraidah. Jadi dua pendapat. Kemudian sampailah berita ini diadukan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW tidak menyalahkan satu sama lain. Kalian benar, ini salah. Ini benar, ini salah. Enggak. Rasulullah SAW tersenyum dan mengatakan bahwasanya kedua-duanya benar. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah menyikapi agama. Dalam masalah fikih bisa saja berbeda pendapat selama punya dalil. Yang mengambil pendapat ini punya dalil, yang mengambil pendapat ini punya dalil. Selama punya dalil dan masalah fikih. Kecuali masalah tauhid, ulama satu pendapat masalah tauhid dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu cara pandang kita, kenapa para ulama mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kenapa mereka berbeda pendapat? Di antaranya faktornya adalah itu, perbedaan mereka dalam memahami dalil. Ada yang secara tekstual, ada yang secara kontekstual. Dan selama punya dalil, maka sama-sama benar. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.